Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan kitab Situ Durar, 6 landasan dakwah salafiyah. Sekarang kita berhadapan dengan kitab yang baru. Kitab yang baru dengan judul Minhajul Firqatun Najiyah wal Ta'ifatul Mansurah, jalan golongan yang selamat dan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, atau orang juga menyebutnya Jamil Zeno, ya. Orang-orang barat menyebutnya Jamil Zaino karena karya beliau banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau seorang ulama sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seorang penulis yang produktif, yang sangat disegani terutama di negara-negara barat. Beliau lahir tahun 1925. Kampungnya di Aleppo, Suriah. Ya, kampungnya di Aleppo, Suriah, di daerah Syam kalau dulu. Beliau rahimahullah ta'ala wafat tanggal 8 Oktober tahun 2010 di Makkatul Mukarramah di Arab Saudi. Pendidikan beliau di Universitas Aleppo di Suriah. Nah, itulah kita berkenalan singkat dengan penulis kitab ini, Muhammad bin Jamil Zainu Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala. Tulisan-tulisan yang beredar buah pena beliau antara lain Taujihat Islamiyah lil Islah al-Fardi wal Mujtama'. Itu yang pertama. Yang kedua, Arkanul Islam wal Iman minal Kitab was Sunnah as-Sahihah. Yang ketiga, Al-Aqidah minal Kitab was Sunnah as-Sahihah. Yang keempat, Utuf min asy-Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqul Nabawiyah wal Adabul Islamiyah. Yang kelima, Hukmud Dukhan wa Tadkhin ala Daud Tib wad Din. Saya kurang bisa baca Arab dengan tulisan Indonesia ini. Yang keenam, Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Ini yang sedang kita pegang ini. Yang di hadapan kita adalah karya yang keenam, Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat dan yang ditolong. Di dunia saja banyak jalan-jalan yang tidak selamat, maka orang akan memilih jalan yang selamat. Seorang pengendara mobil, dia akan bertanya, mana jalan yang tidak ada ganjil genap? Sebab ketika tanggal berbeda dengan nomor polisinya, dia akan ditangkap, dia akan ditilang. Berarti dia tidak selamat daripada ancaman tilang. Maka dia akan mencari jalan yang selamat daripada ganjil genap, selamat daripada tilangan polisi. Itu baru keselamatan di dunia. Nah, apalagi jalan kita jauh, tujuan kita adalah surga. Nah, menjelang ke surga itu banyak jebakan-jebakan yang mengakibatkan kita tidak selamat sampai di surga. Kita akan nyasar ke neraka. Nah, inilah pentingnya kitab ini, akan menunjukkan kepada kita jalan yang selamat menuju surga. Jalan yang tidak nyasar, yang tidak muter-muter,
jalan yang lempeng menuju surga. Ini yang dibahas dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita antusias dan kita bisa disiplin untuk belajar dan usahakan tidak banyak absen. Kita langsung saja kepada bagian yang pertama, halaman 1. Judulnya golongan yang selamat. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada agama Allah. Dalam tafsir, agama Allah yang dimaksud adalah agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi tidak cukup dengan agama Islam saja, karena pada hari ini agama Islam itu sudah kayak karet, ya, ditarik ke sana, ditarik ke sini, udah melar Islam itu. Jadi ajaran Islam berkembang lebih banyak lagi daripada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyaklah ajaran-ajaran yang tidak asli, ajaran-ajaran yang dibajak, kalau tidak mau dikatakan dipalsukan, diakui sebagai ajaran Islam padahal sebenarnya bukanlah ajaran Islam. Maka itu bukanlah jalan yang selamat. Itu namanya jalan yang nyasar, ya, jalan yang nyasar. Nah, kita disuruh oleh Allah berpegang teguh kepada agama Allah yang berlandaskan kepada Al-Quran, Kitabullah, was Sunnah. Nah, itu supaya kita tidak nyasar. Dan Al-Quran dan Sunnah itu pun disaring kembali sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat, murid pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memahami Al-Quran tidak menurut masing-masing kita, tidak sesuai dengan selera kita, bukan sesuai dengan kepentingan bisnis kita, tidak, tapi harus berdasarkan apa yang telah difahami oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu merupakan murid pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung ayat wala tafarraqu, ya, ujung ayat yang dalam kitab maksudnya. Kalau ujung ayat dalam Al-Quran masih panjang, ayat ini dipotong. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang dari pemahaman para sahabat. Itu yang akan mencerai-beraikan kita, itu yang akan memecah belah kita. Kalau sudah kita ikuti pemahaman yang bukan pemahaman para sahabat, yakinlah saatnya kita akan bercerai-berai. Yakinlah saatnya kita akan berpecah belah. Tapi kalau kita masih istiqamah di atas pemahaman para sahabat, Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, maka kita tidak akan bercerai-berai, kita tidak akan berpecah belah. Selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala menurunkan Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Di Tauhid jilid 1 kita sudah sampaikan bahwa kita lahir membawa tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya membawa tauhid. Nah, lalu kemudian karena pengaruh lingkungan, maka masuklah benih-benih syirik mempersekutukan Allah. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin. Jangan pernah kalian menjadi orang yang musyrik, menciderai tauhid yang sudah kalian bawa sejak lahir. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka menjadikan beberapa golongan. Ya, sekarang tentu kita sudah mendengar Islam itu dipecah-pecah. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Itu yang sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit Sunnah, itu Islam Arab. Kadal gurun. Islam kita tidak begitu. Seperti apa? Islam Nusantara. Enggak perlu Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya kearifan lokal. Itu menurut selera mereka. Yang namanya lokal tentu akan berbeda setiap negeri. Orang Sumatera tentu menurut tradisi di Sumatera. Orang Jawa tentu menurut tradisi di Jawa. Orang Kalimantan menurut tradisi di Kalimantan. Maka akan berbeda-bedalah ajaran Islam ini. Disinilah bibit-bibit perpecahan. Orang Nusantara beragama Islam sah-sah saja, tapi tidak ada Islam Nusantara. Islam itu hanya satu, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kitab kita satu, Al-Quran. Nabi kita satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan proyek percontohannya adalah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, orang musyrikin itulah yang memecah belah Islam. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadikan beberapa golongan. Nah, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, setiap golongan itu membanggakan bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Nah, sekarang kita lihat. Pada awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah hanya sebatas ormas sebagai kendaraan dakwah. Untuk melancarkan dakwah dirikanlah Muhammadiyah. Begitu juga Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai ormas, tidak lebih, ya, sebagai kendaraan untuk dakwah, memudahkan dakwah. Begitupun kemudian didirikan Persis, ya, sebagai ormas yang ketiga juga untuk itu. Tapi apa yang kita lihat di akar rumput, ya, di kalangan awam, menurut Muhammadiyah, Muhammadiyah lah yang paling benar, ya, yang lain salah semua. Menurut NU, NU lah yang paling afdal, yang lain kurang semua. Menurut Persis, Persis lah yang paling pas, yang lain menggelincir semua. Membanggakan masing-masing golongan. Yang benar, silahkan saja kita di ormas Muhammadiyah, di ormas NU, di ormas Persis, tidak masalah. Tapi ketika bicara Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman para sahabat, nah, maka antara Muhammadiyah, NU, Persis tidak akan bermasalah, tidak akan berantem. Karena
Kitab kita satu Al-Quran, Nabi kita satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membanggakan, masing-masing membanggakan ormas, nah disitulah akan terjadi gesekan-gesekan. Inilah yang dimaksud oleh Ar-Rum surah 30 ayat 31 dan 32. Selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala menurunkan sebuah hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ia berkata hadis ini derajatnya hasan sahih. Ya. Hasan sahih ini di bawah dari sahih dan di atas daripada hasan. Gitu. Hadis ini juga dipotong karena terlalu panjang mungkin pertimbangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian, tetaplah bertakwa kepada Allah. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Tetaplah kalian mendengar, tetaplah kalian taat, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak dari Habasyah. Nah, sampai di sini penggalan pertama, Nabi menyuruh kita tetap bertakwa kepada Allah. Penggalan berikutnya menyuruh kita tetap mendengar, tetap taat kepada penguasa, walaupun penguasa itu seorang budak dari Habasyah. Ya, Habasyah sekarang namanya Ethiopia. Dulu beragama Salibis, Nasara. Ya, alhamdulillah sampai hari ini pemerintah kita Muslim. Belum ada pemerintah kita yang Nasara kecuali gubernur kemarin. Ya. Nah, maka dari itu Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita memberontak. Nabi mengajarkan kepada kita tetaplah mendengar, tetaplah taat, tetaplah patuh, sepanjang perintahnya itu tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, sepanjang perintahnya itu tidak berlawanan dengan Allah dan Rasul. Nah, ketika kebijakannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Allah dan Rasul, ketika itulah gugur kewajiban untuk taat kepada pemerintah, kepada penguasa. Namun kita tetap menghormati, tidak boleh ya mempermalukan, terutama di depan umum tentunya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, tentu dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan yang tidak sedikit. Ternyata apa yang terjadi pada hari ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian besok akan berselisih, kalian besok akan berbeda. Sekarang sudah kita rasakan, tadi sudah kita sampaikan. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah hanya sebatas kendaraan dakwah, sebatas ormas belaka. Begitupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU, begitupun persis. Nah, sekarang sudah mulai terjadi gontok-gontokan, ya, sudah mulai terjadi, bukan hanya mengklaim golongan sendiri yang paling benar, yang lain salah semua, tapi juga apa? Sampai kepada mengkafirkan, ya, sampai kepada mengkafirkan, bahkan menghalalkan darahnya pada saudara sendiri, sesama Muslim, ya. Ini yang terjadi.
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bertengkar, bersitegang urat leher, menapik meja, kemudian sampai mengangkat senjata tajam. Jangan sampai itu terjadi. Maka solusi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Nah, tadi kita disampaikan kenapa sesuai dengan pemahaman para sahabat, kenapa harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nabi yang mengatakan mereka sudah mendapatkan petunjuk, maka mereka tidak bakal sesat, bahkan mereka telah dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, itulah sebabnya kita selalu menyandarkan pemahaman ini kepada para sahabat, kepada salafus soleh, kepada muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Setelah itu pegang teguhlah ia, pegang teguh dia. Bila perlu gigit dengan gigi gerahammu. Masya Allah. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup nanti di antara kalian, ketika melihat perbedaan yang banyak, kembali saja kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lalu pegang teguhlah itu, bila perlu gigit dengan gigi geraham. Kenapa tidak cuma dipegang dengan tangan, kok harus digigit dengan gigi geraham? Sebab kalau cuma dengan tangan, ketika kita manjat berpegang, ini lepas, ya. Peganglah dengan tanganmu, kita pegang. Lalu ketika kita manjat, ini lepas. Tapi kalau kita gigit dengan gigi geraham, walaupun tangan memanjat, nggak masalah, tetap tidak akan lepas. Nah, itulah gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana supaya istiqamah, komitmen dan konsisten dengan sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Jangan pernah menghindar, menyimpang dari sunnah Rasul dan sunnah sahabat ini, khulafaur rasyidin ini. Selanjutnya nasihat Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah ada pada masa Rasul, tidak pernah ada pada masa sahabat, tidak pernah ada pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in sebagai generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud diada-adakan. Perkara yang baru dalam masalah akidah dan ibadah, ya, dalam masalah akidah dan ibadah ini yang dibatasi oleh Nabi. Tapi kalau dalam masalah yang lain silahkan. Masalah sarana ibadah, pendukung ibadah, masalah muamalah, tidak masalah. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan, tapi perlu kita ulang-ulang karena masih terdengar di telinga kita. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Suruh aja ke Mekah naik onta. Pesawat itu bid'ah, ya. Motor bid'ah, mobil bid'ah. Ini namanya jurus siluman mabok, ya, jurus siluman mabok. Karena terbakar emosi, nah ini yang keluar. Padahal yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama, ya, kalau ke Mekah, yang masalah agamanya adalah manasik haji.
Manasik haji yang diajarkan Nabi 3. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Nah, sepanjang manasiknya 3 ini enggak masalah, jangan ganti dengan manasik yang keempat. Perkara transportasi itu bukan ibadah, itu pendukung ibadah, itu sarana ibadah. Dikelompokkan oleh para ulama masalah dunia. Wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Silahkan. Mau naik onta, silahkan pinjam onta ke Ragunan. InsyaAllah 10 tahun belum nyampe. Ya. Nah, boleh pakai mobil, boleh pakai kapal pesiar, boleh pakai pesawat. Begitu juga sholat. Ya. Nabi kok nggak ada kipas anginnya, kita pakai kipas angin, pakai AC, pakai lampu listrik, pakai mic. Semua ini bukan ibadah. Ya ibadah yang mana? Ya ibadah yang salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Itu ya ibadah, jangan dirubah-rubah salat. Tapi masjid bukan ibadah. Masjid adalah sarana ibadah. Maka masjid kita boleh tidak sama dengan masjidnya Nabi. Ya. Berangkat dari hadis tadi, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Kita kembali, dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, maksudnya dalam agama. Kenapa? Karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya, jadi kalau ditanyakan bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu segala perkara ibadah yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, itu namanya bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, ini Nabi mengatakan. Ya, Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah? Orang-orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang terpulang kepada kita. Kita lebih percaya kepada Nabi atau kepada orang-orang setelah Nabi? Padahal wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, penulis rahimahullah ta'ala menurunkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini juga derajatnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya agama ini, agama Islam ini juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, tadi saya sampaikan baru 2 ya, Islam Arab, Islam Nusantara. Itu ranting-rantingnya. Ya, sebelumnya sudah banyak pecahan. Pertama sekali yang ada di masa Nabi, Khawarij. Ini sudah ada pada masa Nabi. Syiah ini pada masa sahabat. Ya. Barulah kemudian mengikut yang lain, Qadariyah, Jabariyah, ya. Itu adalah golongan-golongan yang masing-masing mereka mengklaim golongan mereka lah yang paling benar.
Ya, kita ulang. Dan sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan di dalam surga. Wahiyal jamaah, yang satu itu adalah jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini mulai hadis menjurus kepada judul buku, Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Maksudnya selamat dari ancaman neraka. Jadi kita sekarang mengkerucut kepada wawahidatun fil jannah, hanya satu millah yang akan ditempatkan di dalam surga. Siapa? Wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Mudah-mudahan termasuk jamaah Masjid At-Taqwa Hutan Panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu di hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnari illa millatan wahidah. Menyambung yang 73 firqah tadi, semuanya terancam neraka, kata Nabi, kecuali hanya satu millah, millatan wahidah, satu millah, yaitu ketika ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul yang selamat itu? Jawab Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat itu adalah yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Ya, yang aku dan sahabatku ada di sana. Nah, ini yang kita katakan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, ajaran Nabi dan ajaran sahabat. Kalau ini kita ikuti, maka kita berarti sudah dalam firqatun najiyah, dalam golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjut kepada yang kelima di halaman 3. Hadis diterima dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dengan tangannya. Lalu summa qal, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima, inilah jalan yang lurus. Terus wa khatta khututan an yaminihi wa shimalih, lalu beliau membuat garis yang banyak, garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya, beliau membuat garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tsumma qal, kemudian beliau kembali bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah, hadhihi subulun, ya, hadhihi subul. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat.
Kenapa? Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Karena tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat syaitan. Untuk apa? Yad'u ilaih, yang menyeru kepada jalan tersebut. Tsumma qara'a qawlahu ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah olehmu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan tersesat, ya. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Ya, jadi dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Karena itu janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita buat gambar. Nah, jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Beliau membuat garis yang lurus dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima, inilah jalan Allah yang lurus, ya. Jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini wa shimalih, kemudian beliau membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau kembali bersabda, hadhihi subulun, ini jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak. Tadi cuma satu jalan, kalau ini banyak jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'ulah, tidak satu pun di jalan ini kecuali telah diduduki oleh syaitan yang mengajak ke sana, ya. Tidak satu pun di jalan ini kecuali telah ditongkrongi oleh syaitan yang mengajak ke sana. Apa kata syaitan? Ngapain tuh kayak takwa, bikin ngantuk aja, mendingan ke sini nonton, ya, main gaple, makan-makan, ngopi, minum-minum, ngapain tuh kayak takwa? Kata syaitan. Ini sebagai contoh saja, ya. Karena ke masjid itu adalah jalan Allah, ya. Ke masjid itu di antara jalan Allah itu ke masjid. Tsumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah dalam Al-An'am ayat 153. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jadi kalau kata Nabi, hadza sabilullahi mustaqima, kalau kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus, ya, pengertiannya sama. Fattabi'uh, maka ikutilah olehmu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai-berai, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah itu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, semakin nampak bagi kita
Apa yang dimaksud firqatun najiyah? Jalan golongan yang selamat adalah jalan Allah yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah ditapak pertama kali oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, oleh muhajirin, oleh ansar, ya. Yang pertama menempuh jalan itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah menurunkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian penulis menurunkan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Apa kata beliau? Adapun golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu ashabul hadis, yaitu ahlul hadis, ya. Inilah golongan selamat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, perlu kita ketahui Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ulama sufi. Walaupun yang mengelu-elukannya banyak di kalangan sufi yang mengkultus, ya, setiap berdoa sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun orang sufi begitu, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengajarkan itu dalam kitabnya, ya. Kalau ingin tahu lebih jauh, ada kitab juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani, itu judulnya. Silakan lihat. Tidak ada ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang menyimpang. Yang menyimpang adalah pemujanya, ya. Aliran sufi yang di bawahnya yang memuja-muja Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlus sunnah, dan nama lain dari ahlus sunnah itu adalah ahlul hadis. Jadi ahlus sunnah harus membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, ya, mana hadis yang maudhu, harus tahu. Jangan asal bahasa Arab itu hadis, ya, banyak nanti yang tertipu. Poin yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, ya, tidak termasuk golongan orang yang musyrik, ya. Kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan jangan termasuk kepada golongan orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, ya. Jadi asal muasal daripada terjadi perpecahan dalam kaum muslimin itu diawali oleh orang-orang musyrik. Terpecah menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam akan terpecah lebih banyak lagi, ya. Kalau ahlul kitab cuma 72. Kalau kaum muslimin 73, lebih banyak lagi, ya. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka, kata Nabi. Ini hadisnya telah kita bacakan tadi. Kenapa? Karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab Al-Quran dan sunnah nabinya. Jadi penyebab mereka masuk neraka karena mereka menyimpang dari Al-Quran dan sunnah nabinya. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga. Siapa? Yaitu al-jamaah. Nah, maka disebut ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ini ciri khas daripada ahlus sunnah wal jamaah.
berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih, bukan kepada kearifan lokal. Kalau ada ngaku-ngaku ahlu sunnah tapi berpegang teguh kepada kearifan lokal, Al-Quran dan sunnah dicampakkan ke belakang, itu ahlu sunnah label belaka, isinya bukan ahlu sunnah. Nah, ini perlu kita waspadai. Di samping melakukan amalan para sahabat, ya, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu Isya sudah masuk. Silahkan kita istirahat. Di akhir bagian yang pertama ini, penulis rahimahullah ta'ala mendoakan, ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat, firqatun najiyah, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Nah, tentu doa ini saja tidak cukup tanpa adanya ikhtiar, usaha, kerja keras dari kita untuk mengikuti jalan yang golongan selamat yang telah beliau beritahukan kepada kita. Nah, maka di bagian yang kedua ada manhaj jalan golongan yang selamat. Seperti apa manhajnya? Nah, di kitab ini dituangkan sampai 46 bagian. Nah, ini yang akan kita konsumsi, ini yang akan kita bicarakan ke depan. Nah, maka dari itu himbauan kepada kita semua, marilah kita ikuti dengan tekun, antusias, dan kurang-kurang absen. Ya, bersyukur kita jadi jamaah Masjid At-Taqwa. Saya sampai 15 sampai 20 tempat, ya, mengisi kajian akidah ini. Saya tidak lihat di tempat lain yang masjid menyediakan kitab, jarang-jarang. Yang sering saya temui, masing-masing jamaah bawa kitab sendiri-sendiri, beli sendiri-sendiri, itu yang banyak. Yang masjid menyediakan kitab cuma dia takwa ini. Ini kita terlalu dimanjakan ini. Nah, maka sebagai ucapan terima kasih, sebagai syukur kita, marilah kita ikuti dengan tekun, dengan lebih giat lagi, lebih antusias, dan ya kurang-kurang absen. Ya, jangan sekali datang hilang 4 kali. Nah, jadi pelajaran nggak nyambung gitu. Kita jadi tidak faham. Ikutlah terus secara kontinu. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas, silakan bertanya seputar yang kita sampaikan tadi. Ya, silakan. Tentang golongan Yahudi Nasrani itu apakah semuanya menerapkan neraka, dan yang umat Islam itu bahwa kan neraka, apa ada neraka itu, apa ada neraka? Tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa kita prediksi, tentu mereka yang istiqamah di atas petunjuk nabinya, rasulnya, itulah yang selamat. Yang menyimpang dari petunjuk nabi dan rasulnya tentu juga tidak akan selamat, kecuali yang sampai hari ini masih hidup. Yahudi yang hidup pada hari ini, Nasrani yang hidup pada hari ini, wajib meninggalkan ajaran nabi dan rasulnya. Dia wajib menggantinya dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ajaran Nabi dan Rasul yang sebelumnya sudah kadaluarsa, ya, sudah tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terdapat dalam satu hadis, jangankan Yahudi, jangankan Nasrani, Musa kalaupun hidup pada hari ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jalan keluar baginya untuk keluar dari syariatku. Dia wajib mengikuti syariatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu pula sebabnya kenapa Nabi Isa nanti akan turun sebelum datang kiamat. Nabi Isa tidak membawa ajarannya, tidak menyampaikan ajarannya, tapi menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan jadi imam pun tidak mau. Ya, ketika itu terjadi tawar menawar antara Imam Mahdi dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Dipersilahkan maju ke depan jadi imam. Nabi Isa tidak mau. Kalian lebih berhak diimami oleh orang kalian. Jadi Nabi Isa tahu diri kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Lupa lagi. Ya. Mengapa Ustaz memberikan ceramah? Maulid itu bid'ah katanya, tapi kenapa Ustaz memberikan ceramah? Itu pertanyaannya ya. Baik. Ini memang masalah yang sensitif ya. Nanti bangun lagi Habib, siapa yang mengatakan maulid bid'ah, halal darahnya. Ini kan bahaya. Ya. Jadi yang jelas maulid itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh sahabat, tidak pernah diamalkan oleh tabi'in, tidak boleh diamalkan, tidak pernah diamalkan oleh tabi'ut tabi'in. Bahkan a'immatul arba'ah, sebut saja Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kenal dengan maulid. Ya. Bahkan tokoh hadis Al-Bukhari dan Muslim juga tidak mengetahui tentang maulid. Terakhir, yang paling muda yang diklaim sebagai ulama ahlus sunnah, Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari juga tidak kenal dengan maulid. Karena peringatan maulid pertama kali dilakukan oleh Bani Ubaid Al-Qaddah yang mengklaim dirinya adalah Fatimiyun. Fatimiyun adalah salah satu sekte daripada Syiah. Itu jauh setelah imam mazhab yang 4, jauh setelah Al-Bukhari dan Muslim, jauh setelah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi kalau dikatakan maulid bid'ah, ya betul. Walaupun dihalalkan darah kita tidak bisa, karena memang tidak ada yang tidak bid'ah. Itu aja diajarin Nabi, itu yang tidak bid'ah. Lalu kenapa ada ustadz yang ceramah? Ya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang ustadz mereka yang membenarkan maulid Nabi. Atau mungkin ada segelintir dari ustadz sunnah yang mencoba meluruskan, menyampaikan dari mana ajaran perayaan maulid Nabi itu. Itu kemungkinan, satu di antara dua kemungkinan tersebut. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la